Shalom saudara semua, kita ketemu lagi di minggu yang berbahagia ini karena apa? Karena ada tuntunan Tuhan. Dan saya percaya hari ini pun kita akan dituntun dan kita akan melihat kelanjutan dari tuntunan Tuhan yang sudah kita dapati beberapa saat ini. Dan saya percaya firman yang keluar dari mulut Allah, karena firman ini dipilih oleh Tuhan untuk datang pada kita. Tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan berhasil kemana Tuhan suruh. Amin. Yuk sebelumnya kita mulai dengan doa. Bapa terima kasih, berbicaralah, kami buka hati, kalau kami rendahkan diri di hadapan-Mu untuk menerima tuntunan Tuhan dan melihat apa yang Tuhan sampaikan adalah sungguh-sungguh kebenaran firman yang disuruh datang pada kami. Kami mau taat, berikan kami kerendahan hati dan tuntun kami, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, tapi sebelumnya saya perlu bahas dulu ataupun melihat sekilas, karena ini suatu kelanjutan dari firman-firman sebelumnya, saudara. Kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah mendapat tuntunan Tuhan bahwa firman Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat, jauh-jauh dari segala pengalaman. Dan pengalaman itu bisa ada pengalaman buruk, pengalaman baik, pengalaman juga bisa bicara tentang apa kata dunia, apa kata orang, juga sains berdasarkan apa yang pernah terjadi, apa yang biasa terjadi, saudari. Firman Tuhan lebih dari segala semua itu, saudara. Amin kan ya? Jadi Petrus pernah mengalami pengalaman yang luar biasa, tetapi dia katakan dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Anda ingat ayat ini, sebaiknya kita memperhatikan pesan itu. Artinya kita menggemakan. Supaya apa? Pola pikir kerajaan Allah. Apa yang kita gemakan? Kebesaran Tuhan, nama Tuhan, kebaikan Tuhan, siapa Tuhan kita. Saudara-saudari, ketika kita menggemakan pesan itu adalah semua tentang Tuhan. Pak Petrus melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung, dan dia bilang, dengan keadaan itu kami yakin lagi akan pesan Allah. Kata pesan itu nubuatan. Nubuatan tentang siapa? Yesus. Jadi ketika dikatakan memperhatikan pesan itu, memperhatikan segala sesuatu tentang Yesus, bukan kekhawatiran kita. Kemudian cahaya bintang timur bicara mengenakan kelayakan Tuhan Yesus, dan lampu yang bersinar dalam gelap. Anda tahu lampu itu Anda butuhkan dalam kegelapan untuk Anda berjalan maju. Jadi gunakan firman untuk melangkah maju. Caranya, kita dapat lagi bimbingan Tuhan sebelumnya, yaitu melihat apa yang Tuhan lakukan, dan itu ada di dalam Yesaya 27, saudari. Amin ya. Yesaya 27 dikatakan pada waktu. Jadi ini bukan tentang Tuhan, tetapi pada waktu kita. Pada waktu kita, pasal 27 ayat 1, kita sudah melihat, Anda kalau mau review minggu sebelumnya, pada saat kita melihat Allah, Tuhan, telah menghancurkan musuh-musuh kita. Pada zaman Yesaya, Yesus belum datang, belum mengalahkan iblis, sehingga dikatakan pada saat Tuhan akan. Tetapi saat ini, Yesus sudah datang, sudah menghancurkan iblis, sudah bangkit, maka selalu dikatakan sudah. Dalam Yesaya dikatakan oleh bibir Yesus kita akan sembuh, tetapi ketika Petrus ngomong, oleh bibir Yesus kamu telah sembuh, karena Yesus sudah lakukan, saudari. Anda harus tahu itu. Ya. Dan kedua adalah ketika pada waktu Yesaya katakan ayat 2 dan 4, Tuhan, kita melihat Tuhan, melihat kita itu indah, kebun anggur yang indah. Kita dijaga, dikasihi, ditumbuhkan, dilindungi, dan gak dihukum. Dan kemudian Tuhan tidak marah lagi sama kita. Dan terakhir pada ayat 6 pada akhir adalah ketika kita bisa melihat bahwa masa depan kita terjamin dalam Tuhan. Amin. Ini yang sudah kita dapat, saudari, dari sebelum-sebelumnya. Dan sekarang kita masuk pada hal yang Tuhan mau sampaikan. Nah, apa yang kita dapat ini semua, sebenarnya ini adalah gambaran yang juga Tuhan perlihatkan di dalam perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu. Saudara, dalam Lukas 15 ayat 17-22, ketika anak bungsu itu menyadari keberadaannya dan dosanya, maka katanya dia mulai, betapa banyak orang upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya, tapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi langkah pertama untuk Anda dan saya melihat firman Tuhan berkuasa atas segala keadaan, maka adalah datang kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Allah. Itulah sebabnya dalam perumpamaan anak yang hilang, bukan bapak itu yang mencari anaknya walaupun dia sangat mengasihi. Anaknya harus menyadari dan datang kepada Allah. Saudara, untuk kita melihat kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan.
melekat pada Tuhan. Jangan marah. Saudara, Tuhan tidak punya masalah dengan manusia yang marah sama dia, kecewa sama dia. Ayub kecewa. Ayub seketika berkata, dia mengutuki hari kelahirannya. Dia bukan mengutuki ibunya, dia mengutuki, sebenarnya dia marah sama Tuhan. Kenapa dia lahir? Yeremia pun juga bilang, Tuhan kau curang, engkau menjebak aku. Daud bilang, kenapa Tuhan orang-orang yang nggak takut Tuhan, sehat-sehat, hidup bahagia, tapi dia yang sungguh-sungguh Tuhan jadi menderita. Ya, Elia pun juga kecewa sama Tuhan. Saudara, Tuhan gak masalah Anda kecewa. Banyak sekali gereja mengajarkan bahwa kita seperti bukan jadi manusia, jadi malaikat. Nggak ada rasa kecewa, bingung, marah. It's okay. Tetapi Tuhan tahu ketika kita ciptaannya, saudara-saudari, memiliki jiwa yang kadang labil, saudara. Tetapi kesamaan daripada mereka semua adalah mereka tetap mau ke Tuhan. Mereka tetap mau ke Tuhan. Apapun keadaan Anda saat ini, mungkin Anda sudah kecewa sama Tuhan, kecewa sama saudara, kecewa sama keluarga, kecewa sama siapapun juga, ataupun juga keadaan pahitan apapun yang Anda miliki, jangan tinggalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua adalah ayat 19. Anak itu berkata, Bapak, aku gak layak lagi jadi anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia berpikir, dia mengatur perkataan, nanti kalau ketemu Bapak dia akan mengatakan ini. Karena pola pikirnya, dia layak mendapatkan berdasarkan apa yang dia telah perbuat. Lalu bangkit dia, pergi kepada bapaknya, dan ketika masih jauh, ayahnya melihat, lalu tergeraklah oleh belas kasihan, ayah itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium dia. Kenapa ayah itu berlari? Hatinya tergerak oleh belas kasihan atau kasih karunia. Kerajaan Allah digerakkan oleh kasih karunia, belas kasihan. Sebab itu, saudara-saudari, ketika kita menggemakan firman, kita menggemakan untuk mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir kerajaan Allah yang bukan berdasarkan kemampuan kita. Anak itu berpikir, anak bungsu yang terhilangnya berpikir tentang apa yang dia layak, apa yang dia telah lakukan, itulah yang akan dia terima. Tetapi pola pikir kerajaan Allah adalah berdasarkan kasih karunia Allah semata-mata. Saudara, banyak sekali kita lebih fokus pada ajaran-ajaran yang fokus pada diri kita, kemampuan kita. Kalau kita berfokus pada kemampuan kita, maka suatu saat kita akan menemukan celah yang dimana kita nggak layak. Amin. Kalau kita jujur, berapa persen dari tuntutan, dari permintaan Allah, dari syarat-syarat ataupun juga dari firman Tuhan, syarat-syarat standar firman Tuhan yang kita bisa genapin kalau kita jujur. Nah, Anda jawab sendiri, saudara. Ya, jadi disinilah kita melihat yang kedua, gambaran dari firman, bagaimana membuat firman Tuhan jadi lebih kuat. Anda ingat perumpamaan anak yang hilang ini, anak bungsu. Tapi datang kepada Allah, gemakan firman, mulai ubah pola pikirnya, menggunakan pola pikir kerajaan Allah. Karena kalau dari kelayakan kita, maka kita nggak akan bisa layak di hadapan Tuhan. Ya, saya katakan perbuatan kita yang paling kudus seperti kain kotor. Lalu kemudian ketika ayah itu terima peluk cium, lalu ayah berkata pada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Di mata dunia, jubah yang terbaik adalah yang mahal, yang indah. Maka di zaman Yusuf, ketika bapaknya memberikan dia jubah, maka diberikan jubahnya yang terindah, dari penuh warna-warni, bahannya mahal. Tetapi itu sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi sekarang ketika Yesus mati di atas kayu salib, jubah yang terindah, Wahyu katakan, yang telah dicelupkan kepada darah anak domba. Jangan ngelihat pada hal yang perkara yang dilihat mata atau di dunia. Sebab itu jubah terindah adalah jubah yang dicelupkan darah Tuhan Yesus. Ya, saya katakan the robe of righteousness, jubah kebenaran. Kebenaran kita adalah karena darah Yesus. Itulah makanya kita katakan untuk melihat firman Tuhan, kuasa firman Tuhan dinyatakan lebih daripada segala pengalaman dari keadaan, kita harus menggunakan kelayakan Yesus bukan kelayakan kita. Sebagaimana Bapa itu suruh anaknya dikenakan jubah. Saudara, kemudian kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Zaman dulu seorang hamba nggak pakai sepatu, tapi yang pakai sepatu adalah anak. Anak menjadi utusan supaya bisa bergerak kemana-mana. Ketika dikatakan gunakan sepatu,
Itu bicara gunakan firman untuk melangkah maju. Bagaimana caranya kita sudah belajar? Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan tahulah isi hati Tuhan yang begitu sangat mengasihi kita. Nah, dari ketiga hal yang dikenakan oleh Bapak itu, mana yang belum? Cincin, saudara-saudari. Cincin bicara apa? Otoritas, position. Ketika Anda dipakai cincin, Anda menunjukkan otoritas Anda, posisi Anda. Jadi cincin bicara posisi otoritas. Lalu apa tuntunan Tuhan? Efesus 2 ayat 6, saudara-saudari. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Otoritas kita bukan datang karena kesalehan kita, tetapi karena Anda dan saya menerima undangan duduk bersama Yesus. Dan ini adalah realitas surga, saudara-saudari. Apa itu realitas surga? Artinya, seluruh keberadaan surga melihat Anda seperti itu. Walaupun di bumi enggak. Seperti Paulus yang menulis surat Efesus ini. Ketika dia menulis bahwa dia didudukan dan kita didudukan bersama dengan Kristus Yesus di surga, Paulus menulis dari mana, saudara? Paulus menulis dari sedang duduk di mana? Duduk secara jasmani, dunia, dia duduk dalam penjara. Bahkan Yeremia juga, ketika dia mendapatkan firman Tuhan tentang pemulihan bangsa Israel dalam Yeremia 33. Saudara-saudari, Yeremia di ayat 33 ayat 1 dikatakan masih terkurung di pelataran penjaga. Artinya masih ada di pelataran, duduk di pelataran penjara, saudara-saudari. Realitas dunia tidak mempengaruhi realitas surga. Kalau kita terus berpegang pada realitas dunia, maka kita nggak akan melihat realitas surga. Realitas surga menjadi hal yang aneh, nggak masuk akal, absurd, saudara-saudari. Tetapi ketika kita mulai berfokus pada realitas surgawi, maka seperti Paulus katakan, walaupun dia di penjara, penjara tidak menentukan keadaannya. Tetapi realitas surga bahwa dia duduk bersama Yesus itu yang menentukan apa yang dia bisa lakukan. Maka Anda lihat ketika dia dalam penjara, Tuhan mengatur, membuat, menaruh orang-orang, dan memakai segala sesuatu, memberikan hikmat supaya Paulus bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Memerintah bersama Yesus. Saudara, nggak peduli keadaan Anda apapun juga saat ini. Mungkin Anda duduk di dalam penjara masa lalu, kegagalan, kehancuran hidup, perceraian, ataupun juga jatuh di dalam obat-obatan, keluarganya berantakan, hancur, bisnis yang gagal, pekerjaan Anda mungkin pernah dipecat, Anda juga pernah mungkin bekas napi. Saudara, nggak penting realitas dunia. Tetapi ketika Anda mau menerima Yesus, maka posisi adalah duduk bersama Yesus. Bukan diam-diam aja, saudara. Ini realitas surga. Ini berarti surga, ketika ini realitas surga, Anda duduk memerintah bersama Yesus. Surga mengikuti perintah Anda. Mungkin Anda bertanya, Pak, tapi kemudian kenapa nggak terjadi? Saya udah percaya, tapi nggak terjadi. Saudara, ada proses, ada caranya. Anda ikuti, nanti Anda akan lihat ini. Nah, ketika Anda dan saya duduk bersama Yesus, kenapa dan apa yang menyebabkan Anda dan saya duduk bersama Yesus? Sama sekali bukan karena Anda dan saya layak, tetapi karena Anda dan saya sangat diingini Tuhan, sangat berharga, sangat penting. Yesaya mengatakan, saudara-saudari, Anda di mata Yesus itu, di mata Tuhan, berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Amin, saudara. Jadi di mata Yesus, saudara, inilah Anda. Dan itu sesuai dengan Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Mulia artinya Anda orang penting. Aku ini mengasihi. Anda diinginkan Tuhan, betul kan? Jadi di mata Yesus Anda itu diingini sekali. Berharga sekali. Walaupun mungkin Anda nggak merasakan, orang-orang mungkin ada orang-orang enak sama Anda, ada orang marah sama Anda, kecewa dan merendahkan Anda dan saya, nggak peduli. Di mata Tuhan, realitas surga ini, kebenaran surga yang lebih tinggi daripada dunia. Anda dan saya diinginkan, berharga dan penting, saudara-saudari. Anda mau mengalami kuasa surgawi yang di atas daripada yang sekedar yang biasa-biasa, sekedar yang alami? Mulailah melihat
siapa Anda di dalam Yesus, bukan melihat siapa saya yang bisa saya lakukan, kelayakan saya, bukan itu saudara. Ya. Nah, tujuannya apa sih Yesus begitu? Tujuannya agar Anda mau menerima undangan duduk bersama Dia. Ketika kita duduk bersama Yesus, maka hasilnya kita dapat adore, mengagumi Dia. Kita dapat abide, menempel sama Dia. Kita mau abide, kita mau menempel sama Dia. Lalu kita dapat akses, mengakses, unlimited access to His power and His provision. Kepada kuasanya dan penyediaannya, full access, saudari. Dan mungkin sebagian bertanya, kok saya nggak dapat? Katanya dapat full access, saya duduk bersama. Saudara-saudari, ini adalah gambarannya, tetapi Anda tahu bahwa ada prosesnya. Ada cara, ada jalannya, ada Anda harus ngikutin ya cara-cara bagaimana kita duduk bersama Tuhan. Amin. Nah, sebab itulah pertama kita akan melihat dulu dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak terselubung. Cukup dulu sampai situ, saudara. Ketika kita duduk bersama Yesus, Yesus di depan kita, lalu kita mencerminkan, Anda gunakan cermin. Ketika kita gunakan cermin, saudara, mata kita terarah kepada Yesus, wajah kita terarah kepada Yesus, Yesus terarah kepada kita, maka cermin itu memantulkan wajah siapa? Yesus. Saudara-saudari, inilah pesan Tuhan, bahwa kita bukannya ketika duduk bersama Yesus, bukannya sekedar hanya merenungkan firman, tetapi kita mulai mengenal Dia yang maha tinggi. Saudara, kita nggak langsung suka firman. Tuhan tahu. Makanya Tuhan mau kita sadar pertama adalah keindahan Tuhan. Kita nggak langsung mau abide, menempel. Karena ketika Anda menempel, maka Anda disalurkan kuasa firman Tuhan. Kita nggak langsung menempel, kita mengagumi dulu, kita senang, kita kagum, baru kita abide. Karena prinsip Tuhan tidak mau memaksa, Dia mau Anda tergerak. Ketika kita duduk bersama Tuhan, menerima undangan ini, Anda tahu kenapa saya diundang? Karena saya berharga, saya sangat diingini, dicintai Tuhan, dan saya penting di mata Tuhan. Dunia mungkin tidak, sebaliknya malah. Itu supaya kita bisa mulai. Saudara, duduk sama Dia. Ketika duduk, Tuhan bukan suruh tes ya, pengetahuan firman Tuhan. Enggak, Anda mulai tahu, baca firman tentang kebaikan Tuhan, pribadi Tuhan. Saudara, suatu ketika Musa mau minta Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Lalu Tuhan jawab, Tuhan ikutin, dia bilang, aku akan memperlihatkan kemuliaanku dan menyebutkan namamu. Dan menyebutkan namaku, Jadi, maka Tuhan memperlihatkan belakangnya, karena Musa belum ditebus, jadi nggak bisa melihat seluruh kepenuhan kemuliaan Tuhan, harus dilihat belakangnya doang. Lalu Tuhan menyebutkan namanya. Allah yang murah hati, penuh belas kasihan, ya, terus juga panjang sabar, saudara. Nah, ini dia, saudara. Kita sudah dituntun Tuhan lewat PA, mengenal nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan adalah menunjukkan karakternya pribadinya, saudari. Jadi ketika kita duduk sama Tuhan, yang kita harus lakukan adalah menikmati keindahan Dia, saudari. Menikmati pribadi Tuhan. Jangan duduk sama Tuhan langsung. Tuhan, aku minta ini dong. Ada Tuhan, aku punya bergumul. Anda nikmati dulu. Nanti kita ngelihat kenapa. Nikmati, Tuhan itu baik, panjang sabar, murah hati, Bapa yang setia, Allah yang kekal, saudara, dan Dia juga tidak pernah meninggalkan saya. Saudara, mulai hal itu. Dan Anda tahu dari dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 90 ayat 17, Musa berkata, ya, biarlah keindahan Yahweh. Nah, kita sudah belajar nama-nama Allah. Yahweh ini adalah nama personal dalam hubungan. Yahweh Elohim. Kami ada atas kami, memancar, ya, bersinar, sehingga apa? Dia akan meneguhkan pekerjaan Anda, membuat pekerjaan Anda berhasil. Dengan kata lain, saudari, kenapa?
Apakah ada mujizat, ada kuasa kalau kita lihat keindahan Tuhan jadi semua jadi tiba-tiba mujizat? Enggak, saudara. Ketika Anda melihat keindahan Tuhan, Anda mulai mengatakan, Tuhan, Engkau penuh kasih setia dan rahmat. Anda semakin kenal Tuhan bahwa hidup Anda dipenuhi. Mazmur 23 katakan, ya, kebajikan dan kemurahan selalu menyertai aku. Kenapa? Karena diawali dengan pengenalan akan Kristus Yesus sebagai gembala yang baik. Ketika Anda mulai mengenal pribadi Allah, maka Anda akan tenang dan yakin bahwa kita akan dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan. Sehingga kuasa Tuhan disediakan tempat, disediakan karpet merah untuk terjadi, saudara. Amin. Itu makanya, saudara. Ya, nah, kemudian di dalam sesudah Anda adore, mengagumi, dan inilah juga, saudari, ketika kita semakin merenungkan kebajikan, kemurahan Tuhan, saudara, maka kita bukan hanya sekedar memuji Tuhan, tapi mengagumi. Beda antara memuji dan mengagumi. Saudara, kita bisa memuji tanpa mengagumi seorang pribadi. Saya bisa memuji direktur suatu perusahaan, tapi bukan kagum. Tapi hanya karena posisinya dan karena ramah tamah doang. Tapi saya mengagumi, nggak dibatasi dengan jabatan atau apa. Saudara, ketika Anda semakin mengagumi Tuhan, maka pujian Anda, penyembahan Anda akan menjadi sesuatu yang berbeda. Amin. Banyak orang percaya sekarang hanya sekedar memuji di mulut, tetapi tidak mengagumi di hati. Saudara, ini Tuhan kita. Sama juga seperti banyak dari kita hanya melihat yang sementara aja. Tapi Tuhan mau kita melihat, yang dari surga. Saudara, seringkali ketika kita punya masalah, kita hanya melihat satu titik, keinginan kita, masalah itu. Nah, ini jadi masalah. Anda dengar nggak di firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan diumpamakan seperti anak Raja Wali. Ketika ada badai, maka Raja Wali itu terbang tinggi. Kita sering berkata sama Tuhan, Tuhan naungi aku dalam kepak sayapmu. Buat apa sih kepak sayap? Kepak sayap untuk Anda terbang. Tapi banyak anak Tuhan kalau terbang tinggi digendong. Enggak. Bukan itu. Ketika Anda terbang tinggi, Anda bisa buka mata melihat realitas. Anda bisa melihat gambaran yang lebih luas. Banyak dari kita hanya melihat permintaan kita doang, masalah kita doang saat itu. Serigala hanya fokus kepada mangsanya saat itu. Tapi burung Raja Wali akan terbang tinggi dan dia bisa melihat bukan hanya mangsanya ataupun juga masalah saat itu, tetapi hal yang lebih luas. Jadi dalam kehidupan juga, ketika saya mengagumi Tuhan, kadang susah ketika saya hanya melihat keadaan saya hari ini. Tapi ketika saya mulai terbang tinggi, saya mulai melihat, loh, Tuhan dari dulu baik. Memang kadang-kadang perlu tahunan, tetapi dia nggak pernah mengecewakan. Saudara, Anda nggak disuruh jadi anak serigala, tapi Anda disuruh memiliki mata Raja Wali. Melihat hal bukan hanya yang lebih besar, tapi yang lebih luas. Kadang butuh tahunan untuk baru melihat apa yang dulu kita anggap kurang baik, ternyata sangat baik. Kadang butuh tahunan baru kita melihat, oh tujuan Tuhan ini loh. Kadang baru kita tahunan, setelah kita diproses, baru kita melihat kemuliaan dan kebaikan dan mujizat Tuhan. It's okay. Kita butuh proses kok, saudara-saudari. Tetapi jangan lihat bahwa keadaan yang jelek hari ini itu adalah akhir dari segalanya. Itu hanya proses. Seekor burung Raja Wali, dia terbang tinggi, dia bukan ngelihat hanya saat itu, tapi apa yang dekat matanya, tetapi seluruh area. Dia bisa scan, dan sehingga semuanya jadi. Anda bisa ngelihat, oh ternyata itu tujuannya. Oh ternyata yang ini berarah. Ketika ini terarah kepada hal yang buruk, yang ini berarah kepada hal yang baik. Itu karena Anda bisa terbang tinggi. Ketika badai bergelora, Anda dibawa kepak sayap Tuhan, diangkat terbang tinggi. Bukannya arti dihindari masalah, tetapi Anda bisa melihat, memiliki keyakinan, semua akan baik. Karena Tuhan setia. Dulu setia, sekarang juga kok. Amin.
Nah, ketika Anda mengalami itu, Anda mulai menikmati Tuhan, bukan hanya datang ke Tuhan, hanya doa, Tuhan, aku bermasalah, Tuhan minta tolong selesain masalahku, Tuhan, aku punya kebutuhan ini. Saudara, ya bukan itu. Anda akan enggak mengagumi. Ketika Anda doa, kadang-kadang Anda lepaskan permintaan. Enggak usah minta, tetapi Anda mulai menikmati Tuhan, Kau baik, Bapa yang setia, Allah yang kekal. Tuhan, Engkau mengasihi aku lebih dari segala, Engkau membuat aku berarti. Tuhan, Engkau adalah El-Olam, Allah yang kekal, sehingga karyamu juga kekal, pengampunanmu kekal, aku diampuni kekal. Wow, Anda akan menjadi kagum sama Tuhan. Dan ketika kita ada kagum sama Tuhan, maka kita mau nempel sama Dia. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, saudara, dan karena kemuliaan itu, setelah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Perubahan adalah hasil roh, saudara. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara, ketika Anda baca firman pertama, gak usah cari dulu apa yang harus saya lakukan, tapi cari dulu siapa Allah kita. Oh, kalau gitu gak perlu standar-standar apa Tuhan kita melakukan perlu perintah Allah. Tenang aja. Ketika Anda kagum, Tuhan mau pakai cara. Anda kagum, Anda mau menempel. Seperti ranting ditempel ke pokok. Maka ranting itu selayu apapun juga karena udah nempel di pokok akan diubahkan, dialirkan, saudara. Dialirkan kuasa firman, lalu kita mulai. Dialirkan roh, terus roh Tuhan bekerja. Lalu kita mulai menginginkan hal-hal yang baik. Ketika Anda mulai mengagumi Tuhan, bersekutu sama Tuhan, lalu tiba-tiba, kok gak enak kalau marah ya? Anda mulai diubah menjadi serupa gambar. Kok gak enak ya kalau gosipin orang? Kayak gak sejahtera. Tiba-tiba, saudara, Anda bisa. Sebab itu perubahan yang Tuhan mau bukannya seketika, tapi perubahan hasil dari abide, menempel. Ketika ranting ditempel, dia nggak langsung, waktu ditempel langsung jadi baik, berubah, berbuah, berbunga dan berbuah. Tidak, melalui proses. Dialirkan. Saudara, ketika ranting menempel kepada pokok, maka makanan ranting itu disediakan oleh pokok. Keberadaan ranting itu ketika ada angin badai tergantung dari kekuatan pokok pohon itu, saudara. Now your life is about Jesus. Hidup Anda sekarang adalah tentang Yesus. Karena Anda menempel sama Dia. Tapi ketika tentang Yesus bukan berarti masalah Yesus, tapi Anda juga. Keberadaan kita tentang Yesus. Bagaimana saya bereaksi adalah tentang Yesus. Bukan lagi tentang kita. Apakah saya berusaha bereaksi marah? Apakah saya butuh bereaksi kecewa? Enggak. Tentang Yesus. Saudara, itulah yang mengubahkan kita. Amin. Ini penting. Lalu setelah Anda nempel, maka Anda memiliki akses kebutuhan apa saja, kekuatan apa saja, Anda diberikan akses, saudari. Ya. Nah, maaf saya skip dulu. Dunia akan membuat Anda nggak mau menempel sama Tuhan. Caranya menyadari keberadaan Anda. Paulus ketika di penjara, dia bisa aja lebih menyadari keadaannya. Bagaimana di penjara dia merasa ditinggalkan, nggak ada yang peduli lagi, sedikit orang doang. Lalu menghancurkan percaya diri dia juga, dia merasa bisa aja dia jadi rendah diri karena dia merasa dia akan keluar sebagai orang tahanan, bekas napi, macam-macam. Dan ketika di penjara dia juga pikir, bagaimana orang-orang udah mulai berlari, saya masih di penjara. Karena Paul pikir, kompetisi. Maaf. Dunia membuat Anda berkompetisi. Tetapi, saudara-saudari, ketika Anda abide, menempel, maka setiap ranting sama berharganya, sama pentingnya, sama dialirinya. Tetapi, berbeda fungsinya. Ada ranting yang mungkin hanya untuk tempat menumpukan daun aja. Ada ranting yang tempat menumpukan buah, saudara. Ada fungsi maka dialirkannya berbeda. Anda dan saya tidak masuk di dalam hidup yang berlari dalam kompetisi. Mau jadi lebih hebat dari orang lain, mau kelihatan lebih hebat. Enggak. Mau kita berfungsi sebagaimana Tuhan telah sediakan pekerjaan baik buat kita. Bahkan sudah Tuhan sediakan sebelum dunia dijadikan, saudara-saudari. Anda punya tujuan dalam hidup ini. Ketika Anda abide, itulah.
Dan hasil abide adalah Anda memiliki kuasa ataupun akses. Ketika Anda menempel, maka Anda ranting akan mempunyai akses terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan nutrisi, kebutuhan air akan diambil. Maka dalam firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 14, ketika Anda diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Akses Anda, kemampuan Anda untuk mengakses apa yang Tuhan sediakan semakin besar. Amin. Sebab itulah Ibrani mengatakan, Ibrani 4 ayat 16, karena itulah marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata anugerah, tata kasih karunia, supaya kita memperoleh kemurahan dan mendapatkan anugerah untuk menerima pertolongan pada waktunya. Saudara-saudari, ini bicara tentang Anda mendapatkan akses menghampiri tata kasih karunia karena Anda menempel, menghampiri kasih karunia. Anda bisa mengakses kekuatan dan penyediaan Tuhan. Power and provision. Saudara-saudari. Dan ketika Anda abide, nempel sama Tuhan, maka Anda bisa tenang. Ranting ketika nempel sama pohon, dia nggak perlu lakukan apa-apa lagi. Dia bisa bersandar, dia bisa rest, saudara. Nah, sadarkah Anda, saudara-saudari, bahwa cara menerima kuasa Tuhan adalah dengan rest, duduk bersama Tuhan. Posisi kita adalah duduk secara roh, secara iman. Artinya bukan usaha kita rest aja. Ketika Anda duduk itu bicara rest. Jadi ketika Anda menempel sama Tuhan, maka Anda akan mengakses dengan bukan usaha kita, tetapi dengan percaya menempel sama Tuhan, kita akan akses. Kita bisa bersandar sama Tuhan, kita punya akses kekuatan penyediaan Tuhan. Kita bisa abide, diam menempel sama Tuhan, karena kita tahu kita diterima apa adanya. Kita memiliki panggilan dan tujuan Tuhan. Dan ketika kita adore, mengagumi, kita akan mengalami sukacita dan juga memancarkan keagungan Tuhan, saudari. Amin. Jadi Anda ngelihat, adore berbicara kasih, saudari. Ya, abide berbicara hope. Ketika Anda nempel, Anda sedang mengharapkan sesuatu. Akses bicara faith. I have faith, saudara. Jadi kasih, pengharapan, dan iman. Amin. Saudara, iman, pengharapan, dan kasih. Dimanapun juga, tapi saudara, dimulai dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudari. Amin. Sebab itulah Anda dan saya diundang. Ya, kita rangkum tuntunan Tuhan. Firman Tuhan jauh lebih kuat dari pengalaman, tapi kita butuh datang kepada Allah, saudara-saudari. Kenapa kita butuh datang Allah? Kita butuh datang Allah untuk menikmati Dia. Seringkali orang percaya datang kepada Allah hanya sekedar bawa permohonan, bawa pergumulan. Boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau Anda mau datang dengan bawa kerinduan, mau menikmati Tuhan, itu akan lebih dahsyat. Akan melihat firman Tuhan jauh lebih kuat daripada pengalaman-pengalaman ataupun kebutuhan kita. Amin. Lalu mulai gemakan firman untuk ubah pola pikir kita. Apa yang kita gemakan? Kebaikan Tuhan, firman-firman kebaikan Tuhan. Bukan semua firman, nggak semua firman sama, nggak semua firman buat kita. Tetapi kebaikan Bapa adalah buat kita, karena kita anak-anaknya, dan Bapa mau bersekutu dengan kita. Ketika kita menggunakan firman, maka kita ubah pola pikir kita. Lalu gunakan kelayakan Yesus, bukan kelayakan manusia. Gunakan firman untuk maju. Lihat apa yang Tuhan sudah berikan dan duduk. Lihatlah posisi Anda dan saya adalah duduk bersama Yesus. Ini realitas surga, surga mendengar kita semua. Amin, saudara. Anda nangkap, ngerti, dan semua ada dalam 2 Petrus 1 ayat 8 dan 9, Yesaya 27 ayat 1 sampai 6, dan hari ini Efesus 2 ayat 6. Amin, saudara. Anda nangkap? Renungkan lagi. Tujuannya adalah, saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan. Suatu tuntunan Anda harus renungkan, jangan hanya dengar lalu lewat. Renungkan, karena tuntunan harus diingat. Anda dan saya, masa-masa ini adalah sedang berjalan dalam masa restoration, pemulihan. Dan untuk pemulihan perlu dituntun. Sebab itu, lihatlah firman sebagai tuntunan, catat, renungkan, gemakan, dan jalanlah bersama Roh Kudus. Amin.
Yuk, kita akhiri dengan doa, saudara-saudari. Saya akan berdoa buat umat Tuhan dan Anda tangkap dengan iman. Bapak, terima kasih buat tuntunanmu. Kami mau datang senantiasa dan aku berdoa buat anak-anak Tuhan dalam keadaan apapun juga. Mungkin mereka dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, keadaan yang kecewa, baik dengan keadaan, dengan diri mereka, dengan orang-orang sekitar mereka, apapun juga keadaan itu. Tuhan, berdoa anak-anak Tuhan diberikan kekuatan datang kepadamu, dan mereka mulai melihat bahwa Tuhan adalah kasih karunia. Tuhan selalu mencurahkan, memberikan, mengarahkan wajah untuk memberikan kami perkenanan kasih karunia. Tuhan, Kau baik Tuhan, dan kami percaya juga bahwa Engkau sudah mengalahkan musuh-musuh kami, dan biar umat Tuhan tahu betapa berarti dan disayangnya kami. Sehingga kami selalu didudukkan, Tuhan selalu undang kami duduk, karena kami itu diinginkan, disayang Tuhan, dan berarti dan mulia. Tuhan undang kami duduk supaya kami bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, sehingga kami mau abide, nempel sama Tuhan. Dan akhirnya kami bisa mengambil akses yang kami butuhkan. Karena semua Tuhan sudah sediakan. Dan biar umat Tuhan tahu mereka tidak lagi orang-orang yang lemah, tapi mereka adalah orang-orang yang satu dengan Tuhan. Dan biar realitas surgawi menjadi lebih nyata daripada realitas dunia, Tuhan. Realitas surga adalah kami duduk bersama Yesus Kristus untuk kami menikmati keindahan Allah, untuk kami juga diubahkan, dan untuk kami juga menggunakan setiap akses yang Tuhan berikan, baik itu kekuatan maupun penyediaan. Tuhan, aku melepaskan akses daripada kuasa Tuhan buat anak-anak Tuhan, penyediaan untuk kesembuhan, untuk juga pemeliharaan baik finansial, dan hikmat untuk pekerjaan mereka dan usaha mereka, baik yang sekolah juga Tuhan, dari mereka yang mencari pekerjaan, mencari usaha, Tuhan, mereka dibukakan akses dan mendapatkan akses dari surga, karena mereka anak-anak Tuhan ini, mereka duduk bersama Kristus Yesus memerintah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.